Selamat pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke sorotan yang pertama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menerima keluhan masyarakat terkait kekurangan pupuk bagi petani. Anggota DPRD Lampung Tengah meminta kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah untuk dapat mencari solusi terkait kekurangan pupuk bersubsidi untuk para petani. DPRD Lampung Tengah terima keluhan kekurangan pupuk bagi petani. Anggota DPRD Lampung Tengah meminta kepada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Lampung Tengah untuk dapat mencari solusi terkait kekurangan pupuk bersubsidi untuk petani Lampung Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Lampung Tengah, Baroji, di sela-sela rapat dengar pendapat dengan pihak eksekutif Lampung Tengah dalam rangka pembahasan Raperda tentang rencana pengembangan industri Lampung Tengah pada Senin 6 November 2023. Dalam kesempatan tersebut, beberapa orang anggota DPRD mendapatkan keluhan dari para petani Lampung Tengah terkait kekurangan pupuk subsidi dari pemerintah. Apalagi sebentar lagi akan memasuki musim hujan dan musim tanam, sehingga pupuk sangat dibutuhkan para petani. Merujuk kepada luasan lahan pertanian yang ada dan juga RDKK, jumlah kebutuhan pupuk bagi petani melalui gabungan kelompok tani, seharusnya kebutuhan pupuk cukup untuk masyarakat. Namun kenyataannya setiap kali petani membutuhkan pupuk yang sesuai dengan luas lahan pertaniannya selalu kekurangan. Seperti yang disampaikan oleh Baroji yang juga merupakan anggota Bapemperda DPRD Lampung Tengah. Pihaknya meminta kepada Dinas Pertanian agar menemukan cara untuk mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi bagi para petani di Lampung Tengah, sehingga kebutuhan pupuk dapat terpenuhi. Untuk itulah para anggota DPRD Lampung Tengah yang ada di Badan Anggaran nantinya akan mendukung program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Lampung Tengah, sehingga permasalahan pupuk di Lampung Tengah dapat teratasi. Dinas Pertanian ini memiliki cara tersendiri. Kalau saya bilang langkah nanti yang sebelah kiri saya tidak terima. Tapi di mana-mana kurang pupuk subsidi, itu di mana-mana kurang. Mau bekerja sama dengan pihak apa, pihak mana, apakah itu dengan jenis pupuk yang seperti apa sesuai dengan karakter tanah yang ada di Lampung Tengah ini. Saya pikir kita lebih mengedepankan bagaimana kebutuhan pupuk di masyarakat itu bisa terpenuhi. Bukan langkah ya, tapi hari ini hampir semua menyatakan kurang, mudah untuk mendapatkannya. Karena memang yang jadi kendala itu saya rasa seluruh Lampung Tengah sama terkait masalah kekurangan pupuk ini. Karena saya pikir nanti mungkin di antara rekan-rekan ini selain menjadi anggota Bapemperda juga ada yang di anggaran nanti bisa mendorong apa yang bisa dibantu terkait masalah ketersediaan pupuk, walaupun itu bukan pupuk yang ini biasa diterima oleh masyarakat oleh pupuk subsidi gitu ya. Itu cuma itu aja masukannya, syaratnya agar apa yang hari ini selalu menjadi permasalahan itu bisa teratasi. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Hana Hairunisa mengabarkan. Sudah ada hasil labnya sudah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, pemerintah Kota Metro mengevaluasi infrastruktur yang menelan biaya hingga 90 miliar rupiah. Proyek ini ditargetkan rampung akhir tahun 2023. Proyek infrastruktur di Kota Metro yang ditaksir menelan dana sekitar 90 miliar rupiah ditargetkan rampung akhir tahun ini. Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin pesimis pembangunan yang meliputi beberapa perbaikan jalan, gedung, dan jaringan drainase bakal selesai sesuai jadwal
per 10 Desember 2023. Berdasarkan laporan Dinas PU Kota Metro, awal November rata-rata perkembangan pembangunan jalan masih berada di kisaran 70%. Wahdi menyebut akan terus memantau perkembangan perbaikan proyek infrastruktur. Menurutnya, pemerintah masih berupaya perbaikan jalan milik kota selesai tepat waktu. Pemerintah memastikan 8 titik di jalan Kota Metro, termasuk jalan protokol yakni Jalan Imam Bonjol, Jalan WR Supratman, Jalan Hasanuddin, dan Sultan Syahrir menjadi skala prioritas. Wadi meminta pihak rekanan tak main-main terkait kualitas pembangunan yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah. Dalam hal ini apa? Kinerjanya, akuntabilitas, ya, kinerja pemerintah itu adalah OPD-nya. Kebijakan-kebijakan yang sudah ada berdasarkan apa? Berdasarkan RPJMD, visi misi program, apa yang diinginkan masyarakat, termasuk apa yang kita sampaikan infrastruktur sekarang. Masih banyak PR infrastruktur yang dikerjakan oleh pihak ketiga tidak selesai. Sudah kita bahas semuanya, sudah pendampingan juga dari Kejari. Semuanya begitu. Kita ingin bangun metro baik, semuanya bagus. Maka harus dilakukan semua dengan baik, dengan cerdas, cermat, empati, respon, dengan ilmu, iman, ikhlas, istiqomah. Untuk total pembangunan infrastruktur berapa persen Pak Sri yang sudah terrealisasi? Rata-rata sekarang kurang lebih, kalau jalan kurang lebih sekitar 70 ada, 80 mendekati. Kalau yang 100% kaca piring itu sudah 100%. Kalau Sutomo itu 90, Hasanuddin 90. Yang paling rendah mana? Sultan Syahrir. Itu merugikan masyarakat, ya kan? Merusak jalan lingkungan akibatnya. Dari Kota Metro, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri pengajian akbar yang diadakan di Pondok Pesantren Darul Hisoh, Kampung Sidoarjo, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Pengajian akbar tersebut diadakan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan Khatmil Quran. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan Khatmil Quran di Pondok Pesantren Darul Hisoh, Kampung Sidoarjo, Kecamatan Selagai Lingga, Minggu 5 November 2023. Dalam kesempatan tersebut hadir Kiai Haji Taufikur Rahman Muzaki Syah dari Jember, Jawa Timur, pengasuh Ponpes Darul Hisoh, asisten pemerintahan dan Kesra, PLT Kadis PM PTSP, Kabak Kesra, Camat, Kepala Kampung, serta masyarakat. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam sambutannya menyambut baik kegiatan keagamaan ini dan telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Taufikur Rahman Muzaki Syah dari Jember, Jawa Timur. Musa juga mengatakan pengajian dan Khatmil Quran merupakan momentum silaturahmi sekaligus renungan atas upaya yang sudah kita lakukan agar ke depan segala tujuan dan cita-cita yang masih belum terwujud dapat segera terwujud. Selamat datang untuk Gus Taufik serta Ibu Nyai yang sudah jauh-jauh hadir ke Kecamatan Selagai Lingga, ini kecamatan paling ujung. Gus, alhamdulillah beliau jauh-jauh bisa hadir di tengah kita semua. Mudah-mudahan kehadiran beliau pada siang hari ini akan membawa keberkahan untuk kita semua, akan membawa sebuah pencerahan untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Sementara itu Kiai Haji Taufikur Rahman Muzaki Syah yang mendoakan agar Lampung Tengah semakin maju dan berjaya ke depan sejahtera masyarakatnya. Pengasuh Ponpes Al-Qadiri Jember ini juga yakin kepemimpinan Bupati Musa Ahmad yang telah banyak kemajuan di bidang pembangunan dan insya Allah Lampung Tengah akan terus berkembang. Di depan jamaah, Kiai Haji Taufikur Rahman berpesan tetap menjaga kerukunan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan.
Pemirsa, Kadis Kominfo Kabupaten Lampung Tengah Dr. Chandra Puasati mewakili Bupati Kabupaten Lampung Tengah menjadi pembina apel mingguan. Kepala Dinas Kominfo Lampung Tengah Dr. Chandra Puasati SPD MPD mewakili Bupati Lampung Tengah Haji Musahmat Esos MM menjadi pembina apel mingguan bertempat di halaman kantor Bupati Lampung Tengah Senin 6 November 2023. Dalam apel tersebut turut hadir para staf ahli Bupati, asisten, kepala perangkat daerah, dan para ASN serta honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Dinas Kominfo Lampung Tengah Dr. Chandra Puasati SPD MPD dalam amanatnya menyampaikan terkait disiplin berpakaian, mengingat telah diterbitkannya surat edaran pakaian dinas oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Untuk itu, bagi setiap ASN dan honorer yang pakaiannya belum sesuai dengan surat edaran untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Kadis Kominfo Chandra Puasati juga menghimbau kepada perangkat daerah supaya meningkatkan aktivitas pengelolaan website dan media sosial di masing-masing perangkat daerah. Dan setiap hari harus update berita dan informasi supaya masyarakat dan publik mengetahui segala aktivitas dan pelayanan yang telah dilaksanakan. Itu ada website milik Sekretaris Daerah. Mohon dari setiap bagian pada saat setiap hari melakukan aktivitas atau melaksanakan kegiatan itu dapat koordinasi dengan pengelola website Setda untuk dapat diupload. Demikian juga dengan seluruh perangkat daerah dan kecamatan, karena update berita yang ada atau update informasi yang ada di website saya laporkan kepada Bapak Seda secara intens. Kemudian yang berikutnya dipublikasikan melalui media sosial. Sudah kita laksanakan beberapa waktu lalu BIMTEK terkait dengan publikasi informasi melalui media sosial. Jadi kami sedang dalam proses pendataan perangkat daerah mana, bagian mana yang sudah memiliki akun dan setiap hari diminta untuk melakukan publikasi melalui media sosial. Jadi publik akan tahu apa yang kita lakukan dalam setiap harinya. Dari Lampung Tengah, Hana Hairunisa, jurnalis LDS TV, mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dampak tidak dibayarnya gaji 3 guru dan penjaga sekolah, pihak Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah akan memeriksa Kepala Sekolah SD Negeri 3 Bumi Aji. Bila ditemukan unsur kesengajaan, pihak dinas akan memberi sanksi kepada kepala sekolah tersebut. Dampak tidak dibayarnya gaji 3 guru dan penjaga sekolah, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah akan memeriksa Kepala Sekolah SDN 3 Bumi Aji. Keluh kesah 3 guru dan penjaga sekolah SDN 3 Bumi Aji akhirnya sampai ke telinga pihak Dinas Pendidikan dan anggota DPRD Lampung Tengah. Menindaklanjuti hal tersebut, Nur Rahman selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Tengah akan memanggil Kepala Sekolah SDN 3 Bumi Aji. Bila ditemukan unsur kesengajaan, pihak dinas akan memberi sanksi kepada kepala sekolah tersebut. Cek di lapangan kondisi seperti itu dan akan koordinasi juga dengan pengawas. Kita ada teman-teman pengawas yang ada di lokasi, nanti akan cek seperti itu. Jika memang hal itu memang terjadi, itu bagi kami sebuah pelanggaran. Jika memang benar terjadi, nanti makanya sejauh mana nanti kita akan sampai di lokasi di lapangan dan kita akan panggil pihak-pihak baik itu di sekolahnya sendiri, bendaharanya juga, dan kemudian teman-teman yang ada di sana. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 4 DPRD Lampung Tengah Muhammad Gofur meminta kepada kepala sekolah memberikan hak guru dan penjaga sekolah. Komisi 4 gimana, Bang? Yang jelas apapun itu, kalau memang itu hak ya harus diberikan. Itu pertama, catatannya satu. Maka kalau memang informasi itu benar, maka itu tetap menjadi haknya yang bersangkutan dan itu wajib harus diberikan kepada yang bersangkutan. Ada juga dugaan pengolahan dana bos yang tidak baik di sekolah itu, tanggapannya? Ya kalau itu kan perlu laporan yang lebih detail ya. Tapi sekali lagi intinya
kalau terkait dengan hak, gaji, penghasilan yang tadi disampaikan teman-teman itu benar, misalnya informasi itu benar, maka ya tidak ada alasan apapun tidak diberikan. Kalau memang sekolah itu tidak memberikan, ya dan yang bersangkutan itu merasa haknya belum diberikan, silahkan saya kira lapor ke Komisi 4 saja secara resmi. Nanti kita panggil kepala sekolahnya, gitu aja. Diberitakan sebelumnya sebanyak 3 orang guru honorer sudah 5 bulan belum menerima gaji dan 1 penjaga sekolah sudah 26 bulan selama 4 tahun dijabat. Kepala Sekolah Winarno belum terbayar juga dengan berbagai dalih. Sedangkan dana BOS rutin cair per triwulan. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya Vinda Sela di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono bersilaturahmi dengan warga petani di Kampung Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kegiatan silaturahmi tersebut, Sumarsono didampingi oleh penggiat petani milenial, yakni Duinan Rahmadi dan Nanta Wicaksono. Memanfaatkan waktu libur bertemu warga masyarakat, khususnya para petani, merupakan kebiasaan yang dilakukan Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Minggu 5 November 2023, Ketua DPRD Lampung Tengah dengan didampingi penggiat petani milenial Lampung, Duinan Rahmadi dan Nanta Wicaksono, mengunjungi para petani di Kampung Gayau Sakti, Kecamatan Seputi Agung. Dengan penuh kesederhanaan, pertemuan Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dengan para petani tersebut jauh dari rekayasa. Hal tersebut terbukti bahwa kunjungan tersebut dilakukan tanpa protokoler. Sumarsono merasa senang bisa bertemu langsung dengan para petani, mengingat kesibukannya selama ini tidak hanya dirinya, namun para petani bila di siang hari melakukan kegiatan di kebun dan di sawah. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini, Sumarsono memberi edukasi kepada para petani terkait bantuan yang ia berikan, yaitu bibit padi jenis MSP. Kemarin kami datang ke tempat anak ngasih bibit untuk Gayau Sakti. Gak banyak, hanya 60 paket. 60 paketan bibit dengan 15 hektar. Kalau kamu musim tanam, baru bisa bantu bibit padi sebanyak itu. Biasanya yang paling akeh Gayau Sakti. Ini karena itu terakhir kabeh isiku dewe-dewe untuk Gayau Sakti kebagian. Jadi yang pertama minta maaf karena hanya kebagian segitu. Tolong dirawat dengan baik, Pak ya. Sementara penggiat petani milenial Lampung, Duinan, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, ia bersama Nanta Wicaksono dan yang lain terjun mencintai bidang pertanian sejak tahun 2017 yang lalu. Dan tentunya telah banyak belajar terkait bidang pertanian dari Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono. Untuk itu ia berkomitmen membantu kedaulatan pangan. Salah satunya ikut memberi bantuan benih padi, jagung, dan yang lainnya. Jadi memang ini kami fokus Pak, dan kami lakukan sebelum di tahun pemilu. Sebelum tahun pemilu yang dimana program-program kita juga memang khusus di pertanian, seperti pembagian benih, terus kemudian pendampingan. Jadi kita nggak asal bagi lalu tinggal, nanti kalau amit-amitnya jelek, yang disalahin bagi. Ya nggak Pak? Ya. Nah kita tentunya nanti ada pendampingan, seperti kalau saat ini ada WA Group yang lebih instan. Jadi kita bisa komunikasi, diskusi di WA Group. Nanti kalau misalnya memang sifatnya emergensi, kepepet, kita biasanya turun. Sementara Nanta Wicaksono yang juga penggiat petani milenial berharap semoga bantuan ini dapat berlanjut dan lebih banyak lagi pembagian bibitnya. Yang jelas di sini program kita yaitu pembagian bibit MSP 13B yang mudah-mudahan cukup untuk
bapak-bapak di sini ya. Mudah-mudahan kedepannya nanti program ini akan berlanjut dan bisa lebih banyak Pak untuk pembagian bibitnya. Makanya kita bekerja sama nanti dengan Mas Buinan, karo Bapak Sumarsono, Bin Sastro Subani, yang mudah-mudahan terus berlanjut untuk ketahanan pangan. Dari Lampung Tengah, Hana Hairunisa, jurnalis LDS TV, mengabarkan. Mari sejahterakan petani. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat terkait Raperda Pembangunan Perindustrian bersama sejumlah OPD terkait. OPD yang mengikuti rapat diantaranya Bapeda, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan bagian pupuk pemerintah setempat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Tengah melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat soal Raperda Pembangunan Perindustrian bersama sejumlah OPD Senin kemarin. Sejumlah OPD yang mengikuti kegiatan diantaranya Bapeda, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, dan bagian hukum pemerintah setempat. Rancangan peraturan daerah pembangunan perindustrian rencananya akan tersebar di berbagai wilayah Lampung Tengah, yakni wilayah Barat, Timur, dan wilayah Tengah. Tahun periodenya, karena di dalam rancangan ini tertera tahun 2022-2042. Sedangkan proses berjalan ini kan di tahun 2023, kalau di periode ke 20 tahun berarti sampai dengan 2043. Artinya jangan sampai ketika pelaksanaan perda ini sudah kita laksanakan, di kemudian hari mungkin ada hal yang dilanggar ataupun bagaimana kita kesalahan di dalam tahun periode ini yang kita ketahui dari akademisi ataupun konsultan. Tapi pada hari ini dari pihak konsultan Unila memang berhalangan karena ada kegiatan di universitas ataupun di kampusnya. Tujuan perda ini ya terkait memang untuk skala kesejahteraan masyarakat untuk menengah mikro ke bawah. UMKM Bang ya? UMKM-nya iya, pertanian, perkebunan yang skala menengah lah. Bukan artinya seperti mega proyek, perindustrian itu bukan. Kita lebih fokuskan ke masyarakat seperti pertanian, ke perkebunan, termasuk UMKM-nya. Wilayah mana aja Bang yang menjadi sasaran? 3 wilayah, yaitu Lampung Tengah bagian timur, Lampung Tengah bagian barat, Lampung Tengah bagian tengah ataupun terbagi besar pada Jaya dan Gunung Sugi. Ketua Bampemperda DPRD Lampung Tengah Jauhari Subing mengatakan tujuan Perda Pembangunan Perindustrian ialah untuk mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UMKM, peternakan, dan pertanian. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Timur sahkan 5 raperda menjadi peraturan daerah. Kelima raperda tersebut diantaranya pajak dan retribusi daerah, kawasan tanpa rokok, serta penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Imam Nawawi, memimpin rapat paripurna persetujuan bersama 5 rancangan peraturan daerah Raperda Lampung Timur di ruang sidang DPRD Lampung Timur Senin siang. Sidang beragendakan pengesahan 5 raperda yang berasal dari usulan pemerintah daerah dan inisiatif DPRD Lampung Timur. 5 raperda terdiri dari 3 usulan eksekutif dan 2 raperda inisiatif. Raperda usulan Pemkab Lampung Timur diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah, kawasan tanpa rokok, serta penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Sementara 2 raperda usulan DPRD yakni tata cara penyusunan program pembentukan perda dan fasilitas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, serta prekursor narkotika. Rapat diawali dengan penyampaian hasil pembahasan panitia khusus atau pansus yang dibagi jadi 3 tim pansus DPRD. Hasil pembahasan ketiga pansus menghasilkan rekomendasi
untuk menetapkan kelima raperda tersebut menjadi perda. Produk hukum ini dibuat dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Lampung Timur. Wakil Ketua DPRD Lampung Timur Imam Nawawi menyebut 5 perda diharapkan dapat berjalan efektif. Nantinya, perda inisiatif pemberantasan narkoba yang digagas DPRD Lampung Timur dapat menjadi dasar hukum bagi pihak terkait dalam menjalankan program dan kebijakan pencegahan plus penanggulangan peredaran narkoba di Lampung Timur. Paripurna ditutup dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pihak eksekutif yang diwakili Sekda M. Yusuf dan pimpinan legislatif Wakil Ketua DPRD Imam Nawawi. Persetujuan ini apa Bang yang poin yang ditonjolkan DPRD? Artinya 5 raperda ini kan memang ada 2 inisiatif dari kita DPRD. Jadi raperda ini kalau dijalankan memang akan baik buat masyarakat nantinya. Ada target nggak Bang berapa lama berjalan setelah disahkan ini? Ya targetnya ya segera berjalan, harus segera dijalankan. Oh terkait narkoba tadi Bang? Ya harus segera, karena melihat memang di Kabupaten Lampung Timur ini sangat marak masalah narkoba itu, maka setelah adanya perda itu ya harus segera kita jalankan. Ya kepada masyarakat Kabupaten Lampung Timur ya mudah-mudahan bisa bermanfaat perda ini dan bisa dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat ke depannya supaya perda ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Untuk realisasi di lapangan Bang, nanti kan sudah dibentuk tim tuh untuk pencegahan narkoba itu tadi. Tadi kan sudah disebutkan ya. Di tim-timnya itu ya mudah-mudahan ya kita juga ada fungsi pengawasan di situ supaya bisa berjalan ke bawah. Jangan hanya perda ini kita buat tapi nggak dijalankan. Itu tugas DPR lah, fungsi pengawasannya di situ ada. Oke, siap. Siap. Dari Lampung Timur, kontributor LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Fida Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.